Lingkungan yang bersih dan sehat adalah kunci terciptanya generasi yang kuat dan berkarakter. Inilah komitmen kami dalam mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maidarisah SPD, Kepala SD Negeri Bungcala, Kecamatan Kutabaru, Aceh Besar. Pada kesempatan ini, saya ingin menceritakan beberapa hal bagaimana kami menuju sekolah adiwiyata. Yaitu sekolah adiwiyata bukan saja sekolah ramah lingkungan, memperhatikan lingkungan, tapi bahkan juga membawa siswa kita berupaya memanfaatkan lingkungan ini menjadi hal-hal yang inovasi dan bermanfaat. Dalam menuju sekolah adiwiyata bukanlah hal yang mudah yang ingin kita capai, namun tahap demi tahap yang kita lalui dengan kesungguhan dan kerja keras semua warga sekolah. Alhamdulillah sekolah kami bisa berinovasi dan dapat mencapai apa yang kita inginkan. Ada 6 hal yang kami lakukan. Yang pertama sekali yaitu kebersihan dan sanitasi. Di dalam hal ini siswa-siswa kita bentuk dan kita arahkan bersama Dewan Guru terlebih dahulu menjaga piket kelas dalam kesehariannya, kemudian memantau semua lingkungan sekolah, aliran air sehingga tidak ada air yang tergenang ketika suasana hujan. Masing-masing siswa bertanggung jawab memelihara kelasnya dan lingkungan sekitar kelasnya, juga lingkungan sekolah. Kemudian langkah yang kedua yang kami lakukan yaitu tentang pemilahan sampah. Di sini sampah kita pilah menjadi 3 kategori, yaitu sampah organik, non-organik, yaitu sampah residu atau sampah yang berbahaya. Untuk pemanfaatan sampah bekas dari plastik, salah satunya siswa-siswa bisa membuat satu inovasi, yaitu membuat kursi tempat duduk dari botol aqua bekas. Kemudian langkah yang ketiga yaitu yang kami lakukan tentang konservasi air dan energi. Nah, di sini semua kelas sudah kita tempelkan stiker atau himbauan berupa hemat listrik pada stok kontak listrik, kemudian penggunaan hemat air pada keran-keran air. Jadi di setiap wastafel, di setiap sudut kelas yang ada stok kontak listrik, kipas angin, itu kita sudah tempelkan semua stiker atau himbauan hemat listrik atau hemat energi listrik dan hemat energi air. Nah, inovasi yang kami lakukan tentang konservasi air, yaitu anak-anak sudah membuat suatu inovasi penampungan dari limbah cucian tangan atau limbah air bekas itu untuk ditampungkan di dalam galon aqua. Nah, di situ anak-anak membawakan ikan sebagai inovasi dari konservasi air, penampungan air bekas atau limbah. Nah, untuk selanjutnya langkah yang keempat yaitu penghijauan. Nah, setiap sebulan sekali anak-anak didampingi oleh guru kelas, guru PJOK, dan di sini juga terlibat juga orang tua murid. Nah, melakukan penghijauan, penanaman kembali pohon-pohon yang sudah mati atau perlu diganti, juga termasuk dengan pohon hias dan tanaman-tanaman lain. Nah, dalam hal ini kami juga membuat suatu langkah inovasi, membuat taman apotek hidup. Nah, di sana bukan saja tanaman hias yang ada, tapi juga tanaman obat-obatan. Itu juga menjadi salah satu sumber belajar di SD Negeri Bungcala yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kami di dalam sebagai sumber belajarnya. Nah, kemudian langkah yang kelima yaitu kantin sehat. Siswa-siswa kita tidak lagi membeli makanan di kantin itu dengan berbungkuskan plastik, tapi kami sudah menyarankan ke orang tua siswa untuk membawa
piring atau tempat bekal dan juga tempat minum bekal dan tempat makanan bekal untuk anak-anak jajan ke kantin. Nah, hal ini kami lakukan untuk mengurangi dan meminimalkan penggunaan sampah plastik yang tidak diperlukan. Langkah-langkah inilah yang kami lakukan sehingga hal ini bukan saja menjadi suatu pembelajaran, tapi akan menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah budaya dari dampak sekolah ramah lingkungan, peduli lingkungan yang akhirnya menimbulkan dampak yang besar terhadap anak-anak, kenyamanan belajar, kepuasan anak-anak berada di lingkungan sekolah, terjamin bukan saja pembelajarannya, tapi juga kesehatan bagi anak-anak di SD Negeri Puncala. Nah, dalam hal ini mungkin apa yang kami lakukan ini bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan kami di sekolah yang lain dan buat anak-anak serta guru-guru yang berada di sekolah yang lain. Mungkin itu yang bisa kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pagi, kebiasaan baik dimulai dari hal sederhana, senyum, salam, dan sikap saling menghargai. Edukasi pemilahan sampah menjadi langkah penting dalam menjaga lingkungan. Sampah organik, non-organik, dan residu dipilah dengan benar untuk mengurangi dampak pencemaran. Melalui penjelasan guru, siswa diajak memahami pentingnya konservasi listrik dan air agar dapat digunakan secara hemat dan bertanggung jawab. Kepala sekolah dan guru turut memberikan teladan dengan ikut menjaga kebersihan lingkungan. Melalui Sabtu Bersih, siswa dan guru bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kepedulian tidak hanya di dalam sekolah, tetapi juga lingkungan sekitar. Perawatan lingkungan juga dilakukan melalui normalisasi saluran drainase. Air limbah cuci tangan dimanfaatkan kembali untuk pemeliharaan ikan sebagai wujud pengelolaan air yang bijak dan berkelanjutan. Botol bekas dimanfaatkan menjadi meja dan kursi sederhana sebagai wujud kepedulian terhadap pengelolaan barang bekas. Sampah organik diolah menjadi pupuk sebagai wujud pengelolaan lingkungan yang bermanfaat.
Kebiasaan baik terus dibangun, siswa membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Kesadaran lingkungan juga terlihat dari kebiasaan membawa wadah makanan dan minuman sendiri, sebagai upaya mengurangi sampah plastik. Guru dan siswa membiasakan penggunaan tumbler sebagai langkah kecil dengan dampak besar bagi lingkungan. Pemanfaatan cahaya alami menjadi bagian dari budaya hemat energi. Belajar tetap nyaman tanpa penggunaan listrik berlebih. Pemanfaatan air seperti penampungan air hujan dan air AC menjadi upaya bijak dalam menjaga sumber daya. Sebagai bentuk penguatan kebiasaan baik, dilakukan penempelan stiker di berbagai sudut sekolah. Bersama, kita wujudkan sekolah yang bersih, sehat, dan berbudaya lingkungan. Karena menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab, tetapi sebuah kebiasaan untuk masa depan yang lebih baik.